Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sehat. Saudara yang kekasih, kita akan beraktivitas. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah bangun. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, juga berkati kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Yeremia 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menyanyikannya. Saudara, bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu ada di pembuangan. Tentunya orang yang dibuang itu di bawah kekuasaan di mana tempat mereka dibuang. Maka dari itu sulit sekali bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di tanah perjanjian. Misalnya beribadah, misalnya bertani, berternak, dan juga segala hasil yang diperoleh oleh mereka tidak sesuka mereka untuk memanfaatkannya. Artinya saudara, selalu dibatasi oleh orang-orang yang berkuasa atas dirinya. Maka dari itu, umat Tuhan di dalam pembuangan itu merasa dirinya itu terasing dan merasa dirinya itu terluka, merasa dirinya itu tersakiti karena tidak biasa seperti yang mereka lakukan sebelum mereka dibuang. Itu semua oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka tidak mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang membebaskan nenek-nenek mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Saudaraku yang kekasih, namun Tuhan itu tidak selamanya juga menunjukkan kemurkaannya, tidak selamanya juga menunjukkan amarahnya, tidak selamanya juga ingin menghukum umatnya. Allah mengasihi, maka dari itu Allah menginginkan umatnya itu akan bahagia, sejahtera, tentram, damai, dan sukacita. Di mana saudara digambarkan tadi oleh Nabi Yeremia, bangsa Israel itu ataupun bangsa yang dibuang itu seolah-olah mereka dalam suasana sakit, seolah-olah mereka dalam suasana luka, walaupun memang jasmani mereka tidak luka, jasmani mereka tidak sakit. Tetapi saudara, walaupun jasmani tidak luka dan tidak sakit, tetapi mereka tersakiti, terluka hati, pikiran,
Kenapa? Karena mereka tidak bebas sebebas-bebasnya. Karena mereka tidak bebas melaksanakan ibadah. Maka dari itu mereka digambarkan sebagai orang luka, sebagai orang sakit. Nah, saudaraku yang kekasih, di balik penderitaan yang dirasakan oleh bangsa itu, Allah menyatakan perintahnya kepada Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia mengatakan kepada umat Israel, dia katakan tadi, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Saudara, apakah terluka, apakah sakit, tetapi Tuhan itu akan mendatangkan kesembuhan. Tuhan itu akan mengobati luka-luka mereka. Tentunya luka batin, sakit rohani. Maka dari itu saudara, janji Tuhan iya dan amin. Dia akan membebaskan umatnya dari tanah pembuangan itu. Maka dari itu dia katakan, aku, tidak ada yang lain saudara. Bukan dengan kekuatan senjata atau kekuatan bala tentara untuk mereka dapat bebas, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan penyembuh, Tuhan yang akan membebaskan mereka. Saudaraku yang kekasih, dan kita lihat juga memang alangkah sedihnya saudara. Sering orang katakan, kamu orang buangan. Tidak ada lagi orang yang mau tahu. Tidak lagi yang menyebutkan namamu. Saudara, dan juga tidak ada lagi orang yang bertanya-tanya tentang kamu. Alangkah sedihnya. Tidak lagi dipertanyakan, tidak lagi ditanya. Tidak lagi menyebut nama, tidak lagi menyebut bangsa. Sering dilecehkan mereka. Di mana Tuhanmu? Saudaraku yang kekasih, di saat-saat seperti itulah kasih setia Tuhan akan datang. Pertolongan akan datang untuk menolong mereka, untuk mengeluarkan mereka dari penindasan, dari perbudakan, dari penguasa, agar mereka bebas kembali. Saudaraku yang kekasih, persoalan hidup, saya kira walaupun kita ini tidak dibuang, walaupun kita tidak dijajah, tetapi saat ini saya kira juga kita terkadang luka hati kita. Terkadang kita sakit hati kita. Kenapa saudara? Karena kita melihat situasi yang berkembang akhir-akhir ini. Covid belum berhenti, ekonomi juga belum baik, usaha juga tidak baik, juga pekerjaan-pekerjaan juga sulit. Saudaraku yang kekasih, itulah kadangkala membuat hati kita luka, kita sakit. Namun pada situasi seperti itu ada suara Tuhan. Marilah engkau semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah kata Tuhan Yesus. Berarti saudara, walaupun kita ini mungkin menangis, menjerit, tersakiti, namun Tuhan itu tetap setia melihat kita. Dia akan membebaskan kita, dia akan menolong kita, dia akan memberikan kelegaan, dia akan memberikan jalan keluar. Walaupun terkadang ada saudara kita melihat kita dalam situasi terpuruk, namun saudara, apapun kata orang, kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada kata orang. Apapun kata orang, kasih setia Tuhan tidak akan dapat terbendung oleh siapapun. Dia menyembuhkan kita. Dia menyembuhkan luka-luka kita. Maka perkataan orang akan berubah.
terhadap kita, wah, itulah dia. Orang yang percaya, setia kepada Tuhannya, maka Tuhannya menolong dia. Nah, saudaraku yang kekasih, pagi ini kita akan beraktivitas. Sejauh manakah kita sudah meyakini hidup kita akan disembuhkan oleh Tuhan? Sejauh manakah kita meyakini bahwa Tuhan itu akan membalut luka kita? Sejauh manakah kita yakini bahwa Tuhan itu akan menolong, memberkati? Tentunya saudara, hanya sejauh doa, hanya sejauh pengharapan. Tentunya doa dan pengharapan merupakan suatu kunci untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta kekuatan Tuhan agar segala persoalan yang terjadi dalam hidup ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, tentunya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, percayakan keluargamu kepada Dia yang mengerti tentang apa yang akan diperbuat kepadamu. Suami harus sebagai imam yang selalu membawa keluarganya, rumah tangganya, menghadirkan Tuhan dalam keluarganya. Istri sebagai tiang doa yang selalu menopang suami dan anak-anak. Anak-anak adalah kegembiraan di dalam rumah tangga. Tunjukkan sikap hidupmu. Apakah kau mahasiswa dan pelajar? Tunjukkan kepada keluargamu bahwa kamu pembawa sukacita. Jikalau itu kita terapkan dalam rumah tangga kita, saudara, percayalah Tuhan akan menolong. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hidupmu dan keluargamu. Yakinilah, hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Percayalah terhadap apa yang terjadi dalam hidup ini, tentunya ada jalan keluar. Jangan selalu berpatokan kepada kegagalan. Jangan selalu berpatokan kepada masalah. Tapi berpatoklah kepada kehendak-Nya yang dapat menyelesaikan masalah. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat bekerja, selamat berkarya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk guru-guru KKR Klasis Jakarta Kalimantan, juga pengurus KKR Klasis Jakarta Kalimantan, dan juga pengurus KKR Runggun. Berkati para guru yang mengajar anak-anak kami, walaupun terasa berat, tapi bersama dengan Tuhan akan ringan. Tanggung jawab kepada guru-guru KKR juga termasuk berat, karena anak kami lah dasar pendidikan rohani yang ditanamkan oleh para guru-guru. Berkati para guru-guru, sukacitakan mereka yang masih lajang, tunjukkan pasangan hidup. Yang sudah berumah tangga, yang belum mempunyai keturunan, berikan anak laki-laki dan perempuan. Bagi yang sudah orang tua, bahkan sudah saitun, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapak, berkati juga jemaat-Mu yang berusaha, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Berkati juga yang berulang tahun hari ini, ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Kami percaya Bapak, kegagalan bukanlah selamanya untuk membawa keterpurukan, tetapi kegagalan itu akan kami ulangi kembali. Kami percaya bahwa kegagalan itu pintu untuk keberhasilan. Berkati jemaat-Mu yang bekerja berusaha, berkati jemaat-Mu yang melayani, sukacitakan kami hari ini.
pagi hingga sore nanti. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Kau sembuhkan, yang banyak pergumulan Kau hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Apakah pergumulan suami dan istri, orang tua dan anak, hadir Tuhan agar segera pergumulan itu dapat diselesaikannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, dan juga COVID segera dihentikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.